Hari Raya Musim Gugur yang diberkati, Hari Raya Pendamaian, telah tiba. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, Hari Raya Pendamaian dan Anugerah Penebusan. Asal mula Hari Raya Pendamaian berawal dari saat bangsa Israel menyembah anak lembu emas, saat Musa menerima loh batu pertama dari ke-10 firman. Dia memecahkan loh batu ke-10 firman dengan melemparkannya ke kaki gunung, dan pada hari itu, peristiwa tragis terjadi yaitu 3.000 orang dihukum mati. Mereka menyembah patung anak lembu emas dan melakukan tindakan melanggar perintah Tuhan yang pertama. Kemudian, orang-orang sekali lagi mendengar kehendak Tuhan melalui Musa, memahami dengan benar apa dosa dan pelanggaran mereka, dan dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan untuk mengampuni semua dosa dan pelanggaran mereka. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk memberikan loh batu ke-10 firman yang kedua sebagai simbol pengampunan atas dosa-dosa mereka. Lalu Dia memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai lagi. Hari itu adalah hari pertama bulan ke-6 menurut kalender suci. Pada hari pertama bulan ke-6, Musa mendaki Gunung Sinai untuk kedua kalinya. Setelah berpuasa selama 40 hari, Musa turun setelah menerima ke-10 firman yang kedua. Dengan kata lain, hari ketika Musa turun dengan ke-10 firman Tuhan, yang melambangkan pengampunan segala dosa dan pelanggaran orang Israel, adalah hari ke-10 bulan ke-7 menurut kalender suci. Tanggal 10 bulan ke-7 ditetapkan sebagai Hari Raya Pendamaian, hari di mana segala dosa dan pelanggaran diampuni melalui kasih karunia Tuhan. Pada hari pertama bulan ke-7, serunai ditiup untuk mempersiapkan Hari Raya Pendamaian. Dengan cara ini, Tuhan menetapkan Hari Raya Serunai pada hari pertama bulan ke-7 dan Hari Raya Pendamaian pada hari ke-10, untuk memungkinkan orang-orang untuk sepenuhnya menyerahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, mengaku dan bertobat dari dosa dan pelanggarannya. Tuhan tidak hanya bermaksud agar kita mengetahui peraturan pengorbanan perjanjian lama, tetapi Dia memungkinkan kita untuk menemukan makna rohani yang tersembunyi di dalam peraturan itu. Arti menerima ke-10 firman Tuhan untuk kedua kalinya pada hari ke-10 bulan ke-7, melambangkan menerima pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Karena hari ini adalah Hari Raya Pendamaian, kita harus memeriksa tentang dosa. Mari kita beralih ke imamat untuk melihat upacara ibadah seperti apa yang terjadi pada Hari Raya Pendamaian. Silakan buka kitab Imamat pasal 16. Mari kita lihat Imamat pasal 16 ayat 6. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mendefinisikan arti penebusan dalam Perjanjian Lama. Pasal 16 ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu, dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel, haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Pada zaman Perjanjian Lama,
pada hari raya pendamaian, seorang imam mengorbankan seekor lembu jantan untuk dirinya sendiri dan seisi rumahnya, dan memilih 2 ekor kambing. Seekor kambing diundi sebagai korban penghapus dosa kepada Tuhan, dan kambing yang lain, kambing yang melambangkan setan, penyebab dosa, juga diundi untuk menanggung dosa. Dengan cara ini, kedua kambing itu diundi, yang satu sebagai korban penghapus dosa bagi Tuhan, dan yang lain sebagai kambing bagi Azazel. Mari kita terus mempelajari firman Tuhan untuk mengetahui apa yang dilakukan terhadap undi yang dibuang. Mari kita beralih ke ayat 20. Mari kita lihat ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, yaitu kambing Azazel. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Setelah kambing Azazel dikirim ke padang gurun, tidak ada makanan atau rumput untuk dimakan. Kambing tersebut berkeliaran dan akhirnya mati di padang gurun. Kita harus memahami dengan baik alasan mengapa Tuhan menetapkan semua prosedur ini. Dosa tidak langsung ditebus dan dihilangkan. Ketika umat berbuat dosa, mereka akan membawa seekor domba atau kambing dan mengakui dosanya kepada imam. Kepada siapa mereka memindahkan dosa mereka? Mereka memindahkannya ke binatang itu. Ada aturan di mana upah dosa yang seharusnya dibayar dengan kematian dialihkan kepada seekor binatang. Disitulah terkandung kehendak Tuhan yang mendalam dalam menetapkan peraturan ini di zaman Perjanjian Lama. Ketika dosa dipindahkan ke domba atau kambing, ia harus mati agar semua dosa tersebut pada akhirnya hilang. Namun, dosa tersebut tidak langsung hilang begitu saja. Sebaliknya, dosa yang dipindahkan ke domba atau kambing tetap di tempat kudus selama setahun. Hari ketika darah binatang yang dibubuhkan pada tanduk mezbah di tempat kudus ditebus sepenuhnya dan akhirnya dilenyapkan adalah pada hari raya pendamaian. Penebusan sementara telah tercapai. Namun penebusan dosa yang sempurna hanya dapat dilakukan pada hari raya pendamaian. Tuhan menetapkan sistem ini melalui hukum Musa di zaman Perjanjian Lama. Oleh karena itu, pada hari raya pendamaian, imam besar harus masuk ke dalam tempat maha kudus agar dosa-dosa hilang sepenuhnya. Tanpa imam besar memasuki tempat maha kudus, dosa tidak dihapuskan selamanya, tetapi hanya dipindahkan ke tempat kudus untuk sementara waktu dan tetap di sana. Namun, pada hari raya pendamaian, imam besar masuk ke dalam tempat maha kudus. Dia menempatkan dosa manusia pada kambing Azazel dan kemudian mengirimnya ke padang gurun. Lalu, kemanakah semua dosa itu dipindahkan? Hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kambing Azazel, yang melambangkan iblis, yang merupakan penyebab dosa. Kemudian, kambing Azazel tersebut dikirim ke padang gurun yang terpencil, tempat yang tidak ada manusianya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, melainkan hanya tanah tandus. Pada akhirnya, kambing Azazel akan mengembara di tanah kematian, tidak dapat makan atau minum, dan akhirnya mati di sana. Ini adalah peraturan dalam Perjanjian Lama. Ketika kita berbuat dosa dan berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan, semua dosa kita dipindahkan ke tempat kudus pada saat itu.
Tempat kudus, menurut Alkitab, mengacu pada Kristus. Ada tertulis bahwa Tuhan memenuhi peran tempat kudus. Dengan demikian, semua dosa untuk sementara dipindahkan kepada Tuhan, dan ketika dosa tersebut diteruskan kepada musuh kita, iblis, semua dosa dihapuskan seluruhnya pada saat itu juga. Namun, ada proses penting dalam hal ini, memasuki tempat Maha Kudus pada hari raya pendamaian. Ketika Tuhan memerintahkan pembangunan tempat Maha Kudus, bukankah Dia menentukan ukurannya, memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama? Mari kita pastikan hal ini melalui 1 Raja-Raja pasal 6. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Tempat kudus dekat dengan pintu masuk dan tempat Maha Kudus terletak jauh di dalam. Itulah sebabnya tempat ini juga disebut ruang belakang. Ayat 17. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Apa yang memiliki panjang, lebar dan tinggi yang sama? Tempat Maha Kudus dibangun dengan panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Hanya dengan masuk ke sini dosa-dosa kita dapat dihapuskan sepenuhnya. Jika tidak, dosa akan selalu ada di tempat kudus. Seperti yang telah kita tegaskan melalui pembangunan Bait Suci Salomo, bahwa tempat Maha Kudus memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Pemandangan ini muncul kembali dalam Wahyu Yohanes. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku. Apa yang ditunjukkan malaikat itu kepadanya? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ayat 16. Kota itu yaitu Yerusalem. Bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia. Berapa lebar dan tingginya? Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Menurut Wahyu pasal 21, seperti apakah Yerusalem kota yang kudus ketika turun dari sorga? Memiliki panjang, lebar dan tinggi yang sama. Menurut Galatia pasal 4 ayat 26, Yerusalem melambangkan siapa? Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Melalui hukum perjanjian lama, Tuhan membuat kita menyadari pentingnya tempat Maha Kudus. Imam besar hanya boleh masuk ke tempat Maha Kudus setahun sekali. Tanpa memasukinya, dosa manusia tidak akan pernah bisa dihapuskan sepenuhnya. Tuhan mengizinkan kita untuk menyadari bahwa ini juga berlaku untuk kita. Jika kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Ibu Sorgawi Yerusalem, kita tidak dapat menerima pengampunan sepenuhnya atas dosa-dosa kita. Pada akhirnya, sampai kebenaran tentang Tuhan Ibu terungkap sepenuhnya, penghapusan dosa yang sempurna tidak mungkin terjadi. Kita mungkin berpikir, tidak bisakah imam besar masuk ke tempat Maha Kudus setiap saat?
Namun, Tuhan tidak menetapkannya seperti itu. Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk kecuali pada hari raya pendamaian. Tempat Maha Kudus adalah tempat yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Hanya ketika imam besar masuk ke sana dan melakukan pemercikan darah korban, barulah semua dosa umat yang terkumpul di tempat kudus sepanjang tahun dapat dipindahkan ke kambing Azazel. Baru setelah itu, pengampunan dosa yang sempurna digenapi dalam Perjanjian Lama. Mengenai hal ini, ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Ketika manusia berbuat dosa, agar dosanya diampuni, mereka membawa domba atau kambing. Seperti apa rasanya dari sudut pandang binatang? Bagaimana perasaan mereka? Kita perlu memikirkan hal ini sejenak. Siapa yang dilambangkan oleh binatang itu? Bukankah ada tertulis bahwa binatang yang dikorbankan sebagai korban penghapusan dosa itu melambangkan Kristus? Tuhan bahkan membedakan jenis kelamin. Misalnya, anak domba Paskah itu harusnya apa? Dia dengan jelas membedakan jenis kelaminnya sebagai domba jantan atau kambing jantan. Dia membedakan jenis kelamin untuk setiap korban, seperti domba jantan atau domba betina. Apa makna dari semua ini? Kita harus ingat bahwa pengorbanan dan penderitaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu tertanam di dalam setiap korban, semuanya untuk penebusan dosa-dosa kita. Ketika orang Israel berdosa dan menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa, mereka akan mengakui dosanya kepada imam dan membawa seekor domba, sambil berkata, "Tolong pindahkan segala dosaku ke atas domba ini." Dari sudut pandang domba, betapa takutnya domba itu mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk mati. Betapa menyakitkannya itu. Kita dapat memahami hati Kristus yang adalah anak domba yang dikorbankan untuk penebusan dalam Lukas pasal 22. Pada hari Paskah, sehari sebelum dia disalibkan, dia berdoa bersama murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa yang terjadi dengan keringatnya yang menetes dari dahinya? Ada tertulis, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Berpikir untuk disalib keesokan harinya, dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Domba dan kambing yang dipersembahkan sebagai korban pendamaian mengalami hal ini setiap hari. Untuk menghindari pemindahan rasa sakit dan penderitaan seperti itu kepada domba-domba, orang-orang tidak boleh berbuat dosa. Bukankah begitu? Jika manusia berbuat dosa, mau tidak mau dosa itu akan dipindahkan kepada domba atau kambing yang melambangkan Bapa dan Ibu. Semua dosa dan pelanggaran kita ditebus sepenuhnya melalui hari raya pendamaian. Mulai sekarang, daripada mengatakan, dosa-dosa kita telah diampuni sepenuhnya, melalui doa-doa kita kepada Bapa dan Ibu, dalam kebenaran Paskah dan Perjanjian Baru, dan terus-menerus berbuat dosa, dan kemudian berdoa terus-menerus, kita perlu melihat lebih dekat ke dalam hati Bapa dan Ibu, yang menjadi korban penghapusan dosa dan korban penebusan dosa. Bagaimana perasaan domba atau kambing yang dikorbankan di atas mezbah? Bayangkan tentang pisau tajam dan menakutkan yang akan menancap pada tubuhnya sendiri. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ia harus menempuh jalan yang tidak diinginkannya. Inilah sebabnya Tuhan dengan sungguh-sungguh menasihati dan memohon kepada kita, dengan mengatakan, jangan terlibat dalam dosa lagi, jangan menjadi milik dosa, dan jangan menjadi hamba dosa lagi.
Jika kita bisa menangani sendiri dosa-dosa kita, kita mungkin menganggap masalahnya tidak terlalu parah. Namun, kita menimbulkan rasa sakit seperti itu pada bapa dan ibu setiap hari. Orang Israel mempersembahkan korban 2 kali sehari, di pagi dan sore hari. Jika itu dilakukan selama 365 hari, setidaknya 720 kali dalam setahun, mereka harus mengalami rasa sakit kematian dan menanggung penderitaan. Mereka juga menjadi korban penghapus dosa untuk dosa yang dilakukan orang terus-menerus setiap hari. Jika 100 orang berdosa, itu menambah 100 lagi, dan jika 1000 orang berdosa, itu menambah 1000 lagi. Semuanya, kita harus benar-benar memikirkan kata tebusan. Ini bukan tentang kita menanggung dosa kita sendiri, tapi tentang memindahkannya kepada orang lain. Orang yang memindahkan dosanya mungkin tidak terlalu peduli, karena dampaknya tidak besar bagi mereka. Mereka tidak membayar upahnya. Namun, bagaimana dengan Tuhan, Bapa dan Ibu kita, yang telah menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dengan mengingat betapa sungguh-sungguhnya dia karena tetes keringat itu berubah menjadi tetesan darah dan jatuh dari dahinya ke tanah, kita harus bertekad untuk tidak menganggap enteng kata tebusan, hanya karena kita tidak mengalami dampak atau rasa sakit secara langsung darinya. Juga, pertimbangkan bahwa sejarah ini terus-menerus diulangi selama 1500 tahun sejak zaman Musa hingga zaman Kristus. Beginilah peraturan perjanjian baru ditetapkan. Bukankah sistem perjanjian baru telah diadakan dengan mengorbankan begitu banyak penderitaan? Dalam kebenaran perjanjian baru, tidak ada satupun hari raya, hari Sabat, atau hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan yang tidak penting. Semuanya diadakan atas dasar pengorbanan Tuhan. Jadi, kita tidak boleh melupakan kasih, pengorbanan, dan pengabdian yang tak terbatas dari orang tua sorgawi, yang melakukan segala upaya untuk mewariskannya kepada anak-anak mereka. Setiap kali kita merayakan hari raya, hal itu mengingatkan kita akan hal ini. Karena itu, pada hari raya pendamaian ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal atas kasih karunia penebusan yang luar biasa, dengan tegas memutuskan untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kita harus menjadi terang dan garam dunia, seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, dan dengan setia berjalan di jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Hari ini, ketika dosa-dosa kita diampuni, kita harus mengukir sekali lagi di dalam hati kita, hati Bapa dan Ibu yang berdiri dalam posisi tebusan, mengucap syukur atas kasih karunia-Nya, dan dengan setia melaksanakan misi Injil yang dipercayakan kepada kita. Beberapa orang mungkin berpikir, mengapa kita harus menginjil di bumi ini? Penginjilan dapat dilihat sebagai memimpin orang berdosa lainnya kepada pertobatan, yang merupakan ungkapan pertobatan sejati di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ini kepada semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya kita menginjil sekarang. Semuanya, menginjil kepada banyak orang, memimpin mereka, dan membimbing mereka tidaklah mudah. Lalu, mengapa Tuhan memberi kita misi ini? Tuhan ingin kita menyebarkan kabar baik ini kepada semua orang, sehingga Dia dapat memisahkan mereka yang menerimanya dari mereka yang tidak. Inilah sebabnya kita memberitakan Injil. Jangan pernah menyombongkan diri. Karena kita berdosa di sorga dan dilemparkan ke bumi ini, perintah Tuhan yang paling mendasar kepada kita, para pendosa sorgawi, adalah, jika kamu benar-benar bertobat, bantulah orang lain untuk bertobat juga.
Inilah yang dimaksud dengan penginjilan. Kita menginjil untuk membawa orang kepada pertobatan, bukan hanya untuk membuat mereka tahu tentang Paskah dan hari Sabat itu sendiri. Bukankah penginjilan adalah menunjukkan kepada orang-orang jalan untuk mengenali Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi kita, untuk menyadari dengan benar bahwa kita adalah malaikat di sorga yang dilemparkan ke bumi ini, dan untuk kembali ke tempat asal kita yang hilang, kerajaan sorga yang kekal? Melalui hari raya pendamaian ini, semua anak terlebih dahulu harus menyadari betapa besarnya anugerah penebusan. Merenungkan kasih karunia Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi yang menanggung dosa kita, bahkan sampai menumpahkan darah di atas salib, semua keluarga Sion harus melakukan yang terbaik dalam melaksanakan misi Injil. Dengan mempertimbangkan makna dalam peraturan perjanjian lama, kita dapat menyadari bahwa musuh, yaitu iblis, akan disiksa selamanya di dalam jurang maut seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu, dan puncaknya adalah kehancurannya. Ini adalah seluruh proses penghapusan dosa yang telah dinyatakan Tuhan dalam perjanjian baru. Semua peraturan pengorbanan dalam perjanjian lama adalah cermin dan bayangan dari apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Dalam proses itu, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi menjadi korban penebusan. Sekali lagi, saya ingin meminta semua anggota keluarga Sorgawi untuk tidak pernah melupakan semua pengorbanan mereka. Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.